Karena firman Tuhan mengatakan berlakulah, kasihilah istrimu, Iya, perlakukan dia dengan baik. betul. Jadi kalau ada orang di keluarga Kristen, satu orang laki-laki itu dia kasar, kasar saja ya, nggak memukul. Seperti dalam Islam kan boleh pukul istri kan? Di mana itu? Kasar saja. Boleh pukul istri. Iya, bro, cari saja bro. Jujur, Muslim kurang jujur dalam diskusi. Loh, kenapa nak mengakui bahwa tamparlah istrimu? Saya coba jelaskan ya terkait tentang memukul istri sebagai edukasi ya. Oke. Jadi di dalam Islam itu jangan langsung memframing. Justru kita kalau bertanya bawa dalil. Saya tadi bertanya tentang Matius 5:32, saya bacakan ayatnya. Rantai perak tidak membacakan dalil untuk mempertanyakannya, tapi membawa framing. Karena bagaimanapun juga tentu saya tidak percaya kepada rantai perak yang adalah orang Kristen yang selalu kalau bertanya itu tidak bawa dalil tapi hanya memframing. Oke. Cece Bata, Shalom, sepertinya non-muslim kah, saudariku? Saya non muslim, Kak. Oke, selamat datang di Room Uniriva, Kak Cece. Silahkan, saya kasih kesempatan untuk Kak Cece bertanya tentang Islam. Insya Allah akan kita bantu jawab. Ada Bang Neflos, ada Kak Ami, ada saya. Dan seandainya Kak Cece tadi ada ketika saya jelaskan tadi atau sedikit saya memberi pemahaman, berbagi ilmu tentang kekristenan hasil berdiskusi selama 4 tahun, ada yang salah, saya mohon Kak Cece untuk luruskan. Silakan Kak Cece. Kalau menurut saya sih memang iya. Kalau namanya apalagi yang demokrasi itu menurut saya iya. Karena kan itu tergantung kita pribadi. Kalau seandainya menurut saya agama saya betul, ya saya lakukan. Tapi bukan menyalahkan agama orang lain. Kalau menurut saya sih. Tapi pemberitaan menurut Suster Riva tadi benar ya, Mbak ya? Iya. Bentar. Apa yang saya sampaikan ya? tadi ada yang salah tidak Kakak? Gak ada yang salah ya? Oh, nggak ada yang salah, Kak. Kalau iya. Terima kasih Kakak cantik. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kakak Cici ada yang mau ditanyakan tentang Islam? Silahkan. Saya dan teman-teman insya Allah akan upayakan untuk menjawab segamblang mungkin dan menggunakan data-data. Silakan. Saya mau bertanya dulu, izin dulu untuk semua ya, Kak ya. Kita kan bukan mau berdebat yang lain. Menurut saya masalah pernikahan. Masalah pernikahan itu kalau masalah pernikahan itu seandainya kan kita kan bisa cerai. Kalau secara Kristiani kan itu nggak bisa cerai. Kalau seandainya itu punya istri 2 itu memang betul diizinkan nggak? Itu yang saya tanya. Oke, silahkan dulu saya kasih Bang Neflos untuk menjawab, kemudian dilengkapi Ami karena saya lagi naikin beberapa orang. Saya akan jawab setelahnya. Silakan Bang Neflos dan Ami. Siapa dulu yang mau menjawab? Kalau saya boleh jawab, kalau saya akan jawab dengan dalil bahwa betul poligami itu dibolehkan di dalam Islam, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti ketika seseorang berpoligami di dalam Islam. Ada lagi? Silakan Bang Neflos mau menambahkan dengan Ami. Yap, betul Kak Cece, itu memang dibolehkan halal gitu kalau misalnya memilih untuk poligami, tapi syarat yang pertama itu agak susah, adil. Kayak gitu Kak Cece. Tapi yang perlu semalam juga udah dibahas, tapi Ami ungkit dikit lagi yang perlu kenapa dibatasi sampai 4? Karena memang dulu sebelum Al-Quran turun, sebelum Islam datang, itu nggak ada pembatasan bagi laki-laki nikah sebanyak-banyaknya aja. Akhirnya Islam datang merubah step by step, sedikit demi sedikit, termasuk cara berumah tangga. Salah satunya adalah dengan membatasi 4. Itu udah batas maksimal. Nah, kalau misalnya nggak sanggup adil, maka 1 saja. Jadi kalau saya konteks teks ayat tersebut itu adalah yang idealnya itu 1. Gitu, idealnya itu 1. Gitu, thank you. Ya, mungkin kita di dalam dalil itu saya akan ceritakan ya. Saya akan bacakan surah itu ya, surah An-Nisa itu ya Kak Cici ya. Kita jawab pakai dalil saja. Oke. Bentar ya. Masna wa thulatha wa ruba'.
Ya, yang lain diam dulu. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kak Cece punya 3 kali kesempatan bertanya. Kemudian kita ganti dengan teman-teman Kristen yang di bawah. Boleh ya Kak Cece ya, biar kita berbagi. Saya bacakan dalam surah An-Nisa ayat ketiga ya Kak Cece. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya buka surah An-Nisa aja dulu. Jadi kita menjawabnya dengan Al-Quran. Dan saya tidak boleh mentafsir Al-Quran, tapi saya serahkan tafsirnya kepada para ulama. Bahkan ada ayat-ayat Al-Quran itu sangat jelas sekali sebenarnya, tanpa ditafsir pun kita bisa memahaminya. Baik, kita baca dulu An-Nisa. Kita bacakan. Nah, di sini kita mulai dari ayat kedua. Konteks ayat ini ya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Sebenarnya ini juga peringatan kepada zaman dahulu orang-orang yang zolim terhadap anak yatim dari kalangan perempuan-perempuannya ya. Hartanya diambil gitu, lalu mereka semena-mena dilakukan. Ini asbabun nuzul ayatnya nanti Bu Ami bolehlah nanti, Ustazah Ami nanti boleh jelaskan. Nah, kemudian baru di ayat ketiganya, dan jika kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim itu, ya, jika kau tidak mampu, ini kata Allah nih kepada seluruh manusia, kalau kau tidak mampu berlaku adil kepada perempuan yatim itu, maka nikahilah perempuan yang kau senangi. 2, 3, 4, batasnya 4 ya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Artinya Allah memberikan jalan-jalan, Allah memberikan solusi. Kalau kau rasanya tak mampu berbuat adil kepada anak yatim, lebih baik kau nikahi satu saja perempuan hambamu gitu. Nah, jadi poligami itu dibolehkan, memang boleh, tapi dengan catatan kau bisa berlaku adil. Kalau kau tidak berlaku adil, maka haram hukumnya. Jadi poligami itu bisa jadi haram, bisa jadi halal, dan bisa jadi sesuatu yang berpahala kalau dia mampu membawa istrinya ke jannah Allah. Begitu Kak Cece dalam Islam. Dua pertanyaan lagi Kak Cece, silakan. Bunda Korlanya mana? Terpental bila dia mau tidur, udah malam kali pun di situ, Jul. Oh iya. Ya, silakan Kak Cece. Satu lagi gini Kak. Misalnya lah, kita kan si suami punya 4 istri. Kita kan sifat manusia itu kan saling cemburu pasti ada. Pasti. Contohnya si A istri pertama dia cemburu, kan nggak mungkin dia merasa selalu adil. Jadi seandainya lah si istri ini merasa nggak adil, padahal si suami merasa sudah adil, ada nggak dia minta, suami saya tidak adil, saya boleh minta cerai, padahal menurut si suami udah adil, gitu Kak. Ada alasan dalam Islam kenapa perempuan itu sangat berat untuk meminta cerai, itu tidak bisa langsung terpenuhi, karena perempuan ini secara psikis Kak bekerja dengan perasaan. Banyak perempuan-perempuan yang dia bilang lakiku nggak adil, padahal hidupnya selama ini dengan lakinya. Artinya kalau perempuan ini berbahaya, kalau dibolehkan dia meminta cerai lalu langsung diputuskan cerai, berbahaya. Kenapa? Banyaklah asiknya. Kalau kita perempuan loh, kita tahulah diri kita. Tapi di dalam Islam itu hulu atau permintaan berpisah itu harus jelas Kak. Harus jelas alasannya. Kalau merasa tidak adil ini kan setiap orang berbeda-beda pendapat, dan adil itu bukan berarti sama loh. Contoh, istri pertamanya udah 3 anaknya, istri kedua anaknya baru 1. Nggak bisa sama-sama diberikan rezekinya. Yang istri yang pertama punya anak 3, kebutuhannya pun berbeda. Istri kedua baru single, kebutuhan berbeda, nggak mungkin disamakan gitu loh. Jadi adil itu bukan perspektif kita, tapi perspektif Al-Quran. Nah, kemudian kalau kita bicara, bolehkah dia minta cerai kalau dia tidak berlaku adil? Adil dalam apa? Kalau dia sudah masuk ke ranah kriminal, dia memperlakukan istrinya dengan, jadi gini ya, kalau tidak dapat rezeki, tidak diberikan nafkah, lahir dan batin, kemudian dia terzolimi, maka perempuan boleh meminta bercerai. Itu pun makanya ada hakim yang memutuskan nanti dan melihat apakah betul itu boleh. Di dalam Islam Pak, ada hadis yang mengatakan begini. Perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka tidak mencium bau surga. Itu Islam. Silakan ditambahkan saudara-saudara yang lain lah. Ami? Ya, ada yang ditambahkan Ami? Itu nggak ada, benar itu yang di top. Cuman nih ya, kalau misalnya minta cerai itu kan namanya kalau di Islam cerai hulu. Sebenarnya ini bisa dikomunikasikan lagi sama suaminya. Aku tidak sanggup sepertinya, aku tidak bisa aku tidak bisa berbakti kemudian kepada engkau, ceraikan saja saya gitu. Minta cerai aja sama suaminya, maksudnya bukan kita yang mengajukan gugatan. Minta dicerai sebaik-baik aja, bisa dikomunikasikan. Oke.
Oke, mantep ya. Dan ini bukan pertama kali ditanyakan, ini jutaan kali ditanyakan memang dari sejak dahulu kala. Dan Yes. itu pertanyaannya ya, dan pertanyaan itu sudah dijawab berulang. Nah, ada pun pertanyaan yang sama misalnya kepada Mbak Cece terkait dengan persoalan pernikahan ini. Jadi begini, kalau dalam Islam semua itu butuh syarat, baik menikah, berpoligami, bahkan sampai bercerai, itu juga butuh syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kan begitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Begitu juga di kekristenan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, dalam kekristenan itu ada satu ajaran yang tidak memperbolehkan orang untuk bercerai. Tidak memperbolehkan orang atau pasangan untuk bercerai. Seandainya ada satu kasus begini ya. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah menikah lalu berlaku jahat, salah satunya misalnya berkhianat, dia suka jajan, dia suka main perempuan, dia suka obah-obah kedip obah-obah in the sky sama siapapun itu, kan begitu ya. Kira-kira apa solusi yang ditawarkan oleh agama Kristen terhadap kasus ini? Boleh nggak Mbak Cece dikasih tahu? Ya. Kalau yang saya tahu ya, kalau seandainya si istrinya contohnya kena kekerasan dalam rumah tangga, kan kami kan orang percaya, Alkitab kami bilang mungkin bagi orang percaya tentang bagi kami mengungkapkan kata cerai. Nah, penting sama kami itu mengungkapkan kata cerai. Yang saya tanyakan solusi yang ditawarkan apa? Ya, saya lanjut. Pantang mengungkapkan kata cerai. Pisah boleh bukan berarti bercerai. Kalau Anda cerai, berarti Anda selagi suami masih hidup, selagi Anda masih Apa hidup. beda pisah sama bercerai, Mbak? Ibaratnya kan kita pulang ke rumah orang tua. Nah, pulang ke rumah orang tua. Jadi kalau seandainya kamu minta cerai dengan alasan apapun, kita Kristiani nggak boleh cerai, nggak ada perceraian. Kalau saudara mau cerai berarti Anda berzina. Itulah sama kami. Jadi berpisah boleh, walau bahkan sampai perpisahan itu selama-lamanya itu tidak dianggap bercerai ya? Ya, itu nggak boleh cerai. Tidak ya. Berarti yang disebut sebagai orang yang sudah bercerai itu apa? Sama kami nggak ada perceraian. Kalau Nggak orang ada ya? nggak ada. Seandainya gini ya bang ya. Seandainya saya pribadi lah kan. Kok saya contohkan Iya. orang lain. Saya ini sama suami ribut. Nah, saya tanya sama pendeta saya, Bu, saya mau cerai begini. Berarti sama dengan tidak ada solusi ya? Solusi Tidak, pasti ada. sabar ya kan Kak. Kak, boleh saya bacakan dalil kitab Kakak dulu sebelum dilanjut dengan Bang Neplos diskusinya? Enggak, maksud saya begini. Maksud saya yang saya tanya solusi. Tapi kalau saya lihat Ya dari bisa Bang Bang tadi, Neplos, tidak nggak ada solusi dinafkahi, ya? nggak diapa-apain juga nggak masalah. Itu kan bukan solusi toh? Itu solusi kah? Solusi lah Bang. Ya udah sabar aja kan Solusinya solusi. menghindar. Sabar itu kan solusi Bang, sabarlah kau. Oh, Nanti sabar. kan udah Oke, misalnya oke. gini kan, ini kisahnya gini nih. Udah dipukul sama laki tuh, udah dihajar, ditampar, nggak dikasih biaya belanja, nggak boleh minta cerai. Tapi aku pulang aja ke rumah mamaku ya. Apalagi solusinya? Bersabar kan Kak? Ya. Nah, Bersabar aku ada ya. kenalan, sebentar Bang Nevlos, Kak Rifa. Jadi aku ada kenalan KDRT selingkuh segala macam dan dia memeluk agama yang tidak boleh bercerai. Nah, Ya. kemudian kalau dia nggak punya solusi lagi ya seperti yang kata Bang Nevlos tadi, dia seakan nggak punya solusi lagi, tapi ternyata ditanyain lagi ke orang-orang yang paham tentang agama tersebut, kemudian harus mengirim surat, tapi harus mengirim surat ke Roma segala macam, itu agak ribet sih. Oh itu Mereka nggak Katolik bisa pembatalan bersatu lagi pernikahan, dengan DRT surat dan pembatalan Pembatalan nikah itu. Kenapa? Enggak, itu kan secara administratif. Pembatalan nikah namanya itu Kak Ami. Pembatalan ya jadinya. Pokoknya itu udah kasihan banget, dia udah ditonjok segala macem, tapi nggak bisa bercerai dan itu dia urus bertahun-tahun itu sampai mereka dibatalkan pernikahannya. Bahasanya tetap nggak boleh cerai, tapi boleh Kebetulan pembatalan. saya itu nggak. Ini Protestan ya? Ya, Memang beda Katolik Protestan. beda ajarannya kan. Jadi kalau kami itu gini, kita kan minta cerai. Jadi kami sesuai firman Tuhan. Jadi itu bercerai itu nggak boleh.
Pokoknya Iya. intinya bercerai itu tidak boleh. Kalau Bisa boleh ya? seandainya itu menikah itu Bisa dianggap boleh. berzina. Bisa boleh ya. Arti Bisa cerai itu apa arti gini. cerai? Emangnya Gini, Bunda Bang. Rifa? Gini, Cerai ya pisah. gini. Cerai nggak boleh, Iya, bisa Bang. boleh. Arti cerai pisah. Gimana? Ya gitulah, harus terima. Ya, Nggak nggak, apa-apa, Undiri kita hargai Petrus saja lah. Bang Neplos. Itu kan dari Kak Cece. Maksudnya gini loh Bang Neplos. Bukan. Mereka intinya tidak boleh bercerai, tapi boleh berpisah. Apa perbedaan cerai dan pisah? Ya sama aja. Artinya begini, kalau cerai itu lebih Ya, bedanya gini. boleh menikah lagi gitu kan, Bang Neplos. Mereka nggak boleh, Bang. Oh, Mereka gitu tunggu ya. dulu laki-lakinya mati, baru boleh nikah. Oh, nunggu sampai tewas. Iya, tunggu dulu laki-lakinya mati. Salah satunya tewas baru boleh nikah lagi. Iya. Iya, Nikah lagi atau sendiri lebih baik menjadi bait Allah menurut surat sendiri Korintus. lebih baik menjadi bait Tuhan. Tapi kalau nggak tahan daripada berzina ya nikahlah. Kalau nggak tahan maka nikahlah gitu ya. Tapi Ini aku sendiri lebih bacakan baik. dalilnya aja ya. Oke, ya. Nih aku bacakan aja ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, ini ke 1 Korintus pasal 7 nomor 10. Aku bantu Kak Cece buat tunjukkan ayatnya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tapi Tuhan. Nah, pertama kata Paulus aku, kata dia kan. Habis itu diralat lagi. Bukan aku, tapi Tuhan. Tapi ada kata strip di situ ya. Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Sebenarnya cerai itu boleh Kak, tapi kalau Kakak cerai, Itu Kakak solusi boleh ya. hidup Hidup tanpa suami. Itu solusi hidup ya, satu. tanpa suami Yang kedua, apa? atau berdamai dengan suaminya Kalau nggak mau Iya. berdamai apa solusinya? Ya hidup sendiri. Hidup sendiri ya. Itu Itu solusi suami. terbaik ya. dan jangan mengejek ya. Mohon jangan ada tertawa di bukan sini. saya nggak Itu mau adalah ngejek, saya hukum mau mereka, ya. bukan saya mau bantah diri Ya, Pak. saya nggak Kalau mau. dikomparasi dengan dalam konsep Islam, kira-kira menurut Mbak Cece lebih baik solusi yang mana? Solusi hidup sendiri atau solusi menikah lagi, bercerai dan menikah lagi? Lebih baik mana solusinya? Secara yang diajarkan di agama kami, saya milih sendiri karena menikah kedua Milih kali sendiri, zina. ya. Iya. Bukan menurut logika Mbak Cece lebih baik yang mana nih solusinya? Menurut ya. logika saya, Hmm, memang menurut logika saya ya saya sendiri. sendiri ya. Ya, kalau Mantap, memang mantap. kalau memang saya sudah pernah menikah ya, ada saya dibilangnya itu bukan ibaratnya kami pisah gitu. Saya Ya, sendiri. Ya betul. Siap. Kalau siap. perempuan Oke. mungkin akan pede. Boleh aku nanya nggak? Cece sendiri, akan tetapi itu amat sangat sulit untuk laki-laki kecuali Mas Udah. Budi. Itu kan menurut saya Tapi Kak. gini. Ya, Aku itu kan cuma mau menurut bilang dia. gini ya. Kita hargai, kita hargai. Tunggu. Oke, sekarang Dokter Akal. Halo. Silakan Dokter Akal. Ya, saya mau nanya nih, Kak Cece gini. Itu pisah nih, gara-gara suami Anda suka main perempuan. Ya, Anda Iya. pulang ke rumah orang tua, Anda istilahnya ya udahlah saya cabut pulang ke rumah orang tua, Ya. dan suami Anda nggak nafkahi nih, nggak nafkahi, dan suami Anda nggak berubah. Memang dia nggak nikah lagi, tapi tiap hari selingkuh bawa perempuan, dan Anda tahu dan Anda lihat, wah ternyata setelah Anda pulang ke rumah orang tua, suami Anda bukannya berubah, tapi malah merajalela, dibawanya selingkuhannya ke rumah, ya selingkuhnya terang-terangan, Anda lihat terus gitu. Itu kira-kira itu nih gimana gitu perasaannya gitu. Di satu sisi nggak boleh cerai, tapi di satu sisi Anda melihat terus suami Anda melakukan hal Sabar tersebut. Jul. Nah, itu Kan gimana? udah dibilang tadi Kakak Cece ini Ya. penyambar dia Pelan, Pak bakalan sabar. Sopir. Menurut saya ya, abang dengarkanlah. Sekalipun suami saya berzina, selingkuh, apa segala macam, saya kan bukan memuji diri saya sendiri, tapi sesuai firman Tuhan kan bagi orang percaya. Berarti saya percaya dong. Ya. Oke. Walaupun nggak Saya dinafkahi bantu. ya. Udah Gini. udah nggak dinafkahi, lihatnya Ya. selingkuh lagi. Kak Cece ini penyabar, percayalah teman-teman, dia adalah orang penyabar. Kalaupun dia itu ajaran iman dia harus bersabar ketika suaminya selingkuh. Tapi Kak Cece, sebenarnya saya khawatir Kak Cece menjawab tidak mewakili kekristenan semua. Maksudnya gini ya, menjawab itu kan menggunakan dalil. Kak Cece harus saya tunjukkan. Arum, diam dulu nak. Saya harus tunjukkan kepada Kak Cece dalil, karena saya takut aja nanti Kak Cece dimarahi sama teman-teman Kristen. Coba Kakak Cece buka Matius pasal 19 nomor 12. Saya hanya mengingatkan saja loh Kak, bukan mau mendebat. Karena ini dalam saya bacakan ya Kak ayatnya ya. Nah, bentar ya. Duh, mana tadi ayatnya itu? Saya khawatir nanti Matius pasal 5 nomor 32. Saya bacakan ya, kata Kak Cece kan tidak boleh bercerai ya walaupun suami berzina dan selingkuh ya. Arumi, menurut Kak Cece tidak boleh bercerai ya walaupun suami selingkuh, berzina. Ya.
Nah, ini coba kakak baca nih. Matius pasal 5 nomor 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ingat, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Coba, bisa Kak Cece jelaskan pemahamannya itu. Setelah itu Kak Cece saya turunkan, saya ganti dengan yang lain, atau bertanya lagi tentang Islam pun boleh. Satu Apa kali tadi? lagi. Matius pasal 5 nomor 32. Silakan Kakak buka di Bible. Ya itu tentang bahwa artinya perceraian itu dianggap berzina juga sebenarnya. Kalau di saya situ, jelaskan? kalau yang aku baca bahasa Indonesianya, tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena kecuali. zina, berarti Oke, kalau berzina terus? boleh cerai. Nggak ada di situ. Maaf nih, saya potong sedikit. Jadi gini, dari Kristen itu kita diajarkan di mana apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seperti itu. Jadi Ya, kita tahu kebanyakan itu. wanita yang Siap. wanita sekarang untuk yang sekarang, zaman sekarang itu kebanyakan kita tuh berpikir ini suami kita dan kita menikah satu kali, udah seumur hidup, sehidup dan semati. Ya, kalau kasusnya Kak, maksudnya Tapi gini Kak. jika kita misalnya ke depannya tiba-tiba seperti ada masalah, ya biasanya itu kita akan membicarakan dengan baik. Memang Ya Kak Steve suaranya hilang. Siapa ini yang bicara? Kak Cipas? itu sebenarnya Ya Kak Steve suaranya hilang. Siapa ini yang bicara? tidak Ya. boleh. Double, Tapi double. akhirnya Selamat karena siang. Kak Cipas mute dulu. Suaranya double. Cipas mute dulu. Suaranya double. Doubling. pertengkaran, seperti apapun itu masalah yang di luar. Nah, di situ Iya, yang dipertanyakan Bang Neplos tadi, Kak Cipas itu di mute dulu karena suaranya doubling, signalnya satu. Iya. Yang ditanyakan Bang Neplos itu kasus Kak, bukan Kasus. orang hidup normal. Maksudnya kalau suaminya berzina, ditampar, nggak dinafkahi, apa solusinya dari Kristen? Kalau Kak Cece kan dia bersabar, kalau Kak Steve juga bersabar kah? Begitu loh. Penyelesaian yang terbaik itu apa? Iya, penyelesaiannya Hidup apa sendiri. gitu? Itu Hidup malah sendiri nambah atau masalah kalau hidup sendiri. Saya jelaskan ya. jadi gini. Ya, bagaimana? Oke, Ya, silakan. jadi kalau di dalam Kristen itu memang pernikahan itu hanya sekali. Nah, kalau kita dengan orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, artinya pria kasar saja terhadap suami itu tidak hidup sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan berlakulah, kasihilah istrimu, Iya, perlakukan dia dengan baik. betul. Jadi kalau ada orang di keluarga Kristen, satu orang laki-laki itu dia kasar saja ya, nggak memukul. Seperti dalam Islam kan boleh pukul istri kan? Di mana itu? Kasar saja. Boleh pukul istri. Iya, bro cari saja bro. Nanti kalau mau Jangan debat di room pukul. saya, Di Kristen rantai itu perak juga saya, boleh bro. nikah 6 kali kan ada itu. Wah, Sebenarnya- ini mau debat, Ya, jangan dulu Bang Ada Nepos. kan? Bentar Kalau Bang bicara Nepos. soal ada bro Nevers. Saya rantai perak, saya tunggu di room saya ya. Iya, Oh, ini Kristen rantai ada- perak ini. Ada bangsa alien kan di Bentar, Bible bentar, kan? Bang Nepos. Gak percaya, Bang coba Nepos, cari aja. Biarin aja. Bang Nepos sabar Pernah Bang tobat Nepos. orang. Iya. Ini mah rantai Saya perak. cuma bilang begini, simpel aja. Aku Di mau Bible Kurang juga jujur, mau ngomong kurang ini. jujur, Ini Muslim apa? kurang jujur dalam diskusi. Loh, Kenapa nak Iya. mengakui bahwa tamparlah istrimu? kenapa Pukul nggak mengakui? istrimu. Loh, Enggak, bukan, itu bisa kenapa- saya jelaskan. Bang Lalu Nepos bilang kita dah bisa ada. debat. Rantai perak buka room Udah, sendiri, tunggu dulu, ini silakan memang- debat Ya, buka aja room, di biar aja rantai di perak. dulu. Bentar. Ya, ini salah Saya satu. Makanya. saya Kak Cece. Rantai perak, saya Bro, tidak apa kan melayani mau ajak debat perdebatan. saya? Diam dulu. Nah, dia Saya yang mau ajak debat saya. rantai perak Saya kan begini. bandingkan itu betul kan. Di Kristen Rantai itu perak. jangan berlaku kasar. Sementara di Islam pun bisa Ya, pukul istri. di Bible Yesus Iya. berzina, betul atau Iya. tidak? Saya jelaskan dulu, sebentar, bentar, sebentar. Bang. Dengan Maria Magdalena, benar atau Turunkan tidak? aja, Uni. Yesus Nggak berzina. Nggak benar dengan itu, Maria nggak benar Magdalena. itu. Loh, Nggak benar itu. Saya coba jelaskan ya terkait tentang memukul istri sebagai edukasi ya. Oke. Kak Steve tolong di mute dulu. Ada yang double ini suaranya. Di dalam Islam itu
jangan langsung memframing. Justru kita kalau bertanya bawa dalil. Saya tadi bertanya tentang Matius 5:32, saya bacakan ayatnya. Rantai perak tidak membacakan dalil untuk mempertanyakannya, tapi membawa framing. Karena bagaimanapun juga, tentu saya tidak percaya kepada rantai perak yang adalah orang Kristen yang selalu kalau bertanya itu tidak bawa dalil, tapi hanya memframing. Nah, terkait memukul istri, ada riwayat hadis yang Al-Quran atau riwayat hadis yang mengajarkan bagaimana cara menghadapi istri yang nusus. Ingat ya, bukan pukul-pukul main sembarang pukul, yaitu istri yang tegar tengkuk atau istri yang bandel atau istri yang diajari tidak mau. Karena di dalam Islam itu yang berkewajiban memberikan pendidikan kepada istri adalah suami. Tanggung jawab terhadap dosa-dosa istri itu suami yang punya tanggung jawab, sama seperti orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Maka ketika si istri itu melakukan kesalahan, ada 3 cara di dalam Islam. Pertama, dinasehati dulu. Lalu kemudian pisah ranjang. Itu prosesnya. Terakhir kalau dia masih bandel boleh dipukul, tapi yang tidak berbekas. Bagaimana? Kok pukulnya kok tidak berbekas? Saya sering pukul anak saya. Tapi apakah anak saya itu berbekas badannya? Tidak. Kalian yang ibu-ibu, yang perempuan, saya pastikan juga ya, pasti pernah kalian sedikit banyaknya memukul anak kalian ketika emosi melihat anak kalian nakal dan bandel. Tapi apa kalian bisa dibawa kerana KDRT? KDRT itu kalau ada bekas lebam merah baru bisa diproses. Saya pukul anak saya sering. Tanya anak saya ini ada orangnya. Tapi berbekas nggak? Nggak. Jadi pukul itu kalian mungkin mohon maaf, maksud kalian pukul itu disuruh tonjok sampai biru gitu. Nggak ada. Justru kalau ditonjok sama biru sama suami, ada solusinya dalam Islam. Minta pisah sama suami itu. Itu solusi. Solusi buat laki-laki diberikan Allah, solusi buat perempuan diberikan Allah. Jangan kalian framing pukulnya pukul yang dicontohkan Rasulullah. Mana ada Rasulullah memukul istrinya sampai bonyok? Ada, tunjukkan datanya kepada kami. Jadi kalian jangan framing. Saya bisa jawab itu. Jadi tidak perlu saya karena kalau kita balik-balikkan gitu, ngeri. Sekarang saya mau masuk kepada hukum perzinahan di dalam kekristenan. Ketika seorang wanita bersentuhan dengan seorang laki-laki, itu berzina atau tidak dalam ajaran kekristenan? Ada yang bisa jawab nggak, teman-teman Kristen? Ya mungkin Kak Cece ada. Nggak usah ke sana dulu lah, nanti. Ya, nggak, maksudnya Kak Cece, bentar Bang Nevos, kita ke Kak Cece. Kak Cece ini kan mau saya turunkan, saya mau ganti dengan teman Kristen lain. Kak Cece kan tadi sudah membahas ayat yang saya ajukan tadi. Menurut Kak Cece bagaimana? Coba dulu Bang Nevos tentang perceraian tadi. Kan solusinya kan bersabar. Artinya kalau kita pikir Kristen dilarang menyakiti istri, kata rantai perak tadi. Islam juga dilarang kok. Bahkan kata hadis, buat manusia paling baik di dunia adalah yang paling baik kepada istrinya, Lalu pukul itu tadi adalah solusi ketika ketika nusus atau tidak patuh. Nah, rantai perak pun memframing seolah pukul itu tonjok bonyok gitu. Enggak. Nah, kemudian itu solusi buat laki-laki, ada solusinya, buat perempuan juga ada solusinya. Nah, Kak Cece tadi kan bilang tidak boleh bercerai sama sekali, walaupun sudah ditampar, sudah dibonyokin kan begitu. Kasus itu ada. Nah, kasus itu ada loh. Bukan berarti setiap Kristen itu yang diajarkan jangan menampar istri mereka langsung patuh. Enggak. Banyak kok Kristen yang, kalian tahu tidak, data waktu awal COVID dan pertengahan COVID, paling banyak KDRT itu ada di mana? Amerika. Itu ada datanya. Dan siapa korban KDRT? Apakah laki-laki paling banyak? Walaupun ada ya, tapi paling banyak perempuan dan anak-anak. Itu maksudnya solusi supaya seperti itu. Apa solusinya? Kata Kak Cece, bersabar. Maka bagi kami itu bukan solusi. Ya, karena sabar ada tempatnya bagi kami umat Islam. Silahkan bagi kalian umat Kristen imani itu sebagai solusi bagi kalian. Nah, kemudian lanjut ke Kak Cece. Kata Kak Cece tidak boleh bercerai walaupun istrinya suaminya berzina. Tapi bagaimana dengan Matius 5:32 itu menurut dalil di kitab Kak Cece? Nah, itu belum dijawab sebenarnya. Tapi Kak, saya gini, kalau Kak Cece tidak mau menjawab saya hargai. Kalau Kak Cece mau menjawab silakan. Apapun jawaban Kak Cece tidak akan kita debat karena saya mau menghormati Kak Cece dengan pilihannya. Silakan. Kan di situ kan dibilangnya Kak, bagi orang-orang percaya. Matius 5:32 aja Kak, bacakan aja. Lalu Kakak jelaskan. Baca teks baru konteks. Jangan konteks dulu tapi teksnya nggak dibaca. Khawatirnya nanti lari dari teks. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, apa konteks ayat itu menurut Kakak? Matius berapa tadi Kak? Pasal kelima nomor 32. Ini pertanyaan terakhir, nanti saya kasih Kakak sekali lagi bertanya tentang Islam. Habis itu kita close, Kakak saya ganti dengan teman lain. Ayat berapa Kak? Matius pasal 5 nomor 32 Kakak. Ya, itu gampang kesimpulannya. Sebenarnya ada pengecualian terhadap orang berzina. Perceraian yang dilarang itu hanya berlaku kepada selain zina, begitu saja. Tapi kalau kasusnya perzinahan maka diizinkan. Itu kan sesuai dengan Matius 5 pasal 36. Iya.
Kak Cece mungkin punya jawaban yang lain, Bang Neflos, kita hargai gitu. Uni habis Akan itu ngomong ya. Ya, silakan habis itu Julius. Saya naikin yang teman-teman Kristen aja ya. Rantai perak kalau mau berdebat dengan Bang Neflos buka room sendiri, Aku undang Bang Islam Neflos ya. Kak. Assalamualaikum. Jadi PR-nya rantai perak adalah Neflos, sekarang bisa kita kalau berdua head to head. ajaran kekristenan bersentuhan Berani antara kamu- laki-laki dan perempuan itu dianggap zina, apakah Oke, Yesus kita berzina bahas. Apa itu pada head to saat head? dia Apa rantai diminyaki? perak di sini? Apa rantai perak di sini? Apakah Iya, saya Yesus rantai perak. berzina Oh, Valpen. Nggak, ketika saya nggak dia terima debat, saya nggak sah. Saya diminyaki nggak mau. oleh Maria Magdalena? Turunin aja, nanti kita ngobrol sama dia di lain kesempatan. Iya, Neflos, nanti kita debat Mana ini head to rantai head. perak itu? Tunggu dulu. Kamu Perak apa bukan akun? kelas Steve, Neflos, Steve. belum kelas Neflos. Mana? Enggak, mana lantai perak ini akunnya? Saya enggak mau. Cece ini ya. Steve, Neflos kan tadi. Iya, nanti saya turun sendiri, Uni. Enggak, izin Bang Rantai Perak. Saya katakan kalau diskusi saya terima, itu sudah masuk ke ranah perdebatan. Saya enggak mau. Saya tidak mau. Dari dulu. Ya, Bonyok. tidak akan dengar kita, tidak akan berhenti Bang Rantai Perak. Saya tahu siapa Bang Rantai Perak soalnya. Ya, mohon maaf. Bang Rantai Perak buka room sendiri, undang Bang Neflos, hatuha, jangan di room saya. Saya sama-sama pengen edukasi di sini. Kristen mengedukasi teman-teman Kristen dan memberi ilmu kepada kami. Kami Muslim mengedukasi teman-teman Muslim dengan memberi ilmu kepada kalian. Makanya Tidak ada ini tadi tendensi case-nya, kebencian di sini. Uni Rifa, makanya tadi case-nya saya bawa kepada kasus yang berkaitan dengan perzinahan. Ada tidak? Kan begitu. Solusi. Itu tadi Ya. sebenarnya tujuannya. Ya silakan mungkin Kak Cece. Kita fokus ke Kak Cece dulu. Saya izinkan teman-teman Kristen yang lain untuk naik. Saya tidak menerima perdebatan apalagi debat kusir. Mohon maaf. Lanjut. Iya. Kan dia kan bercerai karena berzina. Contohnya hamil lah gara-gara berzina. Berarti boleh Kak bercerai, sayang? Bercerai itu sebetulnya nggak boleh, Kak. Tetap saya yakinkan itu nggak boleh karena di awal kami pernikahan pun dibilangnya sehidup semati. Yang intinya nggak boleh berzina. Tapi kalau seandainya terlanjur berzina, Boleh contohnya cerai? kan hamil. Contohnya kan gini, dia kan berzina tadi. Ya, boleh Contohnya nggak? Kalau sudah hamil gitu boleh bercerai pada akhirnya? Dia bukan bercerai, Kak. Dia menikah, Nah, dinikahi kita bicara perempuan. dalil, Kak Cece. Itu kan ayat. Kalau Kak Cece punya pemahaman ini kan istilahnya pemahaman Anda sendiri, asumsi Anda sendiri. Tapi Ataupun tak apa-apa orang Jul, ya. kita tetap hargai Ya. Jul. Menurut saya, kan saya Ya, bilang nggak tadi. apa-apa. menurut Ya, siap-siap. Siap. Ya, kan. Berarti kalau sudah hamil gitu Kak, istri orang lain, perempuan lain, sementara dia masih punya istri, maka solusinya adalah Berarti kan dia menikah dengan perzinahan. Sampai semati pun dia tetap dicap berzina. oke, berarti ya tidak menikah itu karena berzina Ya, itu kan. tetap berzina. Berarti tidak ada solusi juga ya. Berarti pengecualian di situ pun tidak ada maknanya berarti ya Kak. Berarti kan dia tetap berzina. Ya, berarti tetap berzina. Oke lah, baiklah. Thank you Kak Cece. Sekali lagi pertanyaan terakhir untuk Islam. Kalau bisa sih pertanyaannya hati-hati, kenapa gini? Nanti takutnya pertanyaan kakak itu kami komparasi balik gitu. Jadi saya takutnya Kak Cece justru nggak nyaman nanti. Tanya saja edukasi Islam apa yang betul-betul Kak Cece tidak tahu gitu. Saya khawatir aja Kak Cece nanti kami komparasi balik nanti karena di sini para suhu-suhu ada di sini gitu. Ya kan Kak Cece? Dan satu masukan saya, kalaupun tadi ada agama Kristiani ya yang bilang yang gini begono, dan satu yang perlu saya bilang, yang masalah berzina Yusuf sama Maria nggak ada tertulis. Saya tahu yang saya tahu ya. Nggak ada. Jangan dibawa jangan dibaca yang di bawah. Yang mengatakan demikian. Tidak ada. Tidak ada. Jangan kakak ikuti Tidak ada. typing. Typing itu netizen maha benar Tidak ada. kadang-kadang kita di Kita Muslim dan Kristen sama-sama percaya bahwa Maria itu wanita suci. wanita Titik. suci, wanita Ya, suci baru sama itu. pertanyaan saya yang terakhir. Seandainya lah agama yang dari kakak Muslim masuk ke gereja kami itu haram nggak? Maksudnya saya masuk ke gereja boleh atau tidak begitu? Masuk gitu, itu haram. Baik. Siapa yang mau menjawab? Ami? Saya sering masuk ke gereja. Oke. Kalau haram, Dalil apa yang Ami pakai bahwa masuk ke gereja tidak haram? karena nggak ada larangan ya. Oke. Karena nggak ada larangannya, nggak ada larangan masuk gereja, dan saya masuk gereja juga tidak menyembah apa yang ada di sana. Saya masuk ke gereja tidak beribadah di sana karena memang ada keperluan gitu.
Jadi tidak ini ya, Dan tidak, saya berharap juga ya. tidak menyerupai. Kalau misalnya ada yang orang Muslim membawa dalil menyerupai, saya tidak menyerupai. Di sana memang karena Ngapain saya Ami ke gereja pada waktu itu? karena ada acara. Ada acara Oke, lintas berarti mengikuti agama. acara. Oke, tapi tidak mengikuti Acara ritual lintas atau ikut tidak menyanyikan lagu Ya, tidak, Natal? saya nggak hafal Tidak. juga. Karena ada dalil tasamuh ya. Dengarkan, kalau Ya. memang mereka melakukan itu ya kita Baik. dengarkan. Itu dari Ami ya Kak Cece. Kalau Ya. Bang Neflos haram tidak masuk ke gereja? Tidak, itu kan hanya persoalan teknis saja, kan kayak begitu. Nah, kalau bicara soal rumah ibadah, sebagaimana misalnya kita berkaca dari satu kasus umat Yahudi melakukan tefillah atau selota, lalu kemudian di hari-hari tertentu umat Islam melakukan ibadah sholat misalnya, itu bergantian, itu tidak ada masalah begitu. Selama memang tempat itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan terhadap diri kita itu fitnah, misal begitu ya. Contoh satu kasus, tempat apa yang dilarang misalnya, tempat yang membuat kita itu menjadi berdosa, salah satunya karena melihat hal-hal yang dilarang dalam Islam, kan begitu. Contohnya apa? Zina mata, mata korobus zina. Apa itu tempatnya? Diskotik semisalnya, itu boleh dilarang, kan kayak begitu. Nah, lalu kemudian kalau soal di gereja kita berkumpul dengan orang-orang kafir misalnya non muslim, tidak ada larangan di dalam ajaran Islam selama itu sifatnya muamalah, tidak ada masalah. Tetapi kalau berbau-bau akidah semisal ya itu tidak diperbolehkan, kan begitu. Akhirnya kembali kepada niat kita juga, parameter nawa itu kembali ke niat saja. Ya, kembali ke niat saja. Oke, Dokter Jadi, Akal. Muslim Bentar, itu Kak. Oke. Biar orang kafir. melengkap semua jawabannya, biar saya izinkan saudara-saudara saja. Kalau Dokter Akal gimana? Haram tidak masuk gereja? Oke. Jadi kembali ya, tujuan ke gerejanya itu apa? Nah, Ya, kembali ke tujuan. Kalau memang tujuannya misalnya untuk menghormati karena ada undangan, ya nggak masalah. Tetapi kalau mengikuti mereka punya acara, ya ikut nyanyi dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, sama sesimpel itu. Kembali kalau di Islam itu kan niat Niat. kita tuh apa dulu? oke. Ya, mungkin saya rasa Mungkin udah cukup Terakhir clear. ya, Dan- saya yang jawab. Kalau saya ditanya, berdasarkan banyak sekali dalil di dalam Al-Quran, jangankan masuk ke gereja ya, sholat pun bisa menjadi haram ketika niatnya buruk. Jadi saya ambil rangkum jawaban Bang Neflos, Ami, dan juga Dokter Akal. Sebenarnya semua tergantung niat dan tujuannya. Sholat adalah perbuatan wajib, tapi di dalam surah Al-Maun menjadi celaka orang yang sholat kalau niatnya melalaikan sholat. Makan babi sesuatu yang mutlak haram, tapi diperbolehkan kalau situasi kondisi mendesak antara nyawa taruhannya. Apalagi masuk ke gereja. Saya bisa haram masuk ke gereja kalau saya ikut menyembah kepada patung yang ada di gereja, atau menyembah atau melakukan ritual sama seperti kalian. Saya bukan bisa ritual, Kak. maksudnya bisa berpahala masuk ke gereja kalian. Seandainya saya seorang suster, seorang dokter, tiba-tiba saya mendengar di gereja ada yang terserang jantungnya, saya masuk gereja menyelamatkan, menolong, saya bisa dapat pahala di situ. Atau ternyata saya lewat di gereja, saya lihat di gereja ada anak kecil terjepit, orang lagi sibuk beribadah, saya bantu anak itu dengan cara masuk ke dalam, bisa jadi saya mendapat pahala. Amalannya yang dinilai oleh Allah, amalan dan niatnya, niat dan amalan tujuannya. Lah, kemudian saya bisa menjadi makruh kalau ke gereja, maksudnya lebih baik tidak masuk gereja kalau kira-kira masuk ke gereja itu aduh terngiang-ngiang saya lagu gereja, pas lagi sholat setelah masuk gereja terngiang-ngiang, lebih baik nggak usah. Bahkan saya bisa menjadi wajib masuk ke gereja kalau ternyata masuk ke gereja itu konteksnya adalah sesuatu yang memang urgent gitu. Yaitu tadi saya nampak ada anak kecil udah tergantung-gantung dia, atau terjepit kakinya, mamanya lagi ibadah, anaknya nangis. Kalau saya biarkan, mungkin dia akan kelindas, kepijak sama orang. Bisa menjadi wajib saya itu. Jadi Islam itu adalah agama solusi, Kak. Karena Tuhan ini maha tahu, maka diberikan hukum yang sesuai dengan konteks zaman. Akan banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami. Perceraian itu bisa terjadi. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang kurang ajar kepada istrinya. Makanya ada solusi, boleh cerai. Nah gitu. Lalu kalau kita Oke, bicara mungkin aku tambahin ya. tuh, Ya, karena kita tadi bicara cerai, terus Islam juga banyak ya, teman-teman Kristen itu kan selalu ya berpikir, wah Islam itu ngeri loh, boleh cerai, boleh mukul ya. tapi Musa Terus membolehkan cerai kok, Jul. Iya, itulah bedanya mereka. Jadi gini, Jadi saya cuma kalau mau bilang gini, Islam non-Muslim tuh itu ibaratnya emang gini, Kak. kafir. Hah? Ya, gini. Tunggu loh. Bentar. Jelaskan Jadi dulu. gini, kalau di Islam itu saking lengkapnya, ya kenapa Islam begitu complicated?
begitu banyak aturannya? Karena kalau zaman sekarang kita nggak kayak zaman dulu, Kak. Zaman dulu ada nabi-nabi, ya, banyak nabi-nabi yang diturunkan. Bahkan kalau teman-teman Kristen lihat ya, zaman dulu tuh kan setiap raja tuh ada nabinya gitu. Jadi setiap ada permasalahan, sesuatu yang mereka bingung, mereka langsung nanya sama nabinya. Nanti nabinya yang berdoa, minta petunjuk, nah mereka yang nabinya yang sampaikan. Itulah ada zaman para rasul-rasul kan. Sedangkan sekarang kan nggak ada. Jadi kalau kita bingung, kita nanya sama siapa? Ya kembali ke Al-Quran. Lihat di Al-Quran itu ada solusinya nggak gitu. Jadi semua itu dirangkum di Islam. Karena kita udah nggak bisa seperti dulu. Islam itu kan agama penyempurna, penutup. Jadi semua dirangkumkan. Sehingga kalau kita dapat masalah ini, apa solusinya? Kembali ke Al-Quran, lihatin. Ya, apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa solusinya? Jadi kalau kita bicara cerai, poligami, sekali lagi saya katakan itu seperti ya, kalau kalian mau ibaratkan, seperti pesawat ada pintu darurat, kapal ada sekoci. Kapal itu ada sekoci dan pintu pesawat itu ada yang darurat. Ya. Itu pernah nggak dibuka? Nggak mau. Kayak Kak Cece, Anda beli kapal ada skocinya. Anda waktu beli kapal itu udah include harga skoci, betul tidak? Begitu juga Anda beli pesawat sudah include biaya buat pintu darurat. Tapi adakah pemilik kapal dan pemilik pesawat pingin pintu darurat itu dipakai? Nggak ada. Coba tanya, ada nggak airlines yang pingin pintu darurat itu dipakai? Jadi Mereka panjang bilang kalau jawaban bisa Bapak. sampai pensiun, sampai selesai pesawatnya, nggak usah Ya dipakai. Bapak, ini penjelasan kan pertanyaan kalian kami yang Jadi wajib jangan jelaskan. dipakai Biaran gitu. tidak. Begitu juga dengan Islam. Begitu juga dengan Islam, itu dipakai dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu yang mengharuskan untuk menggunakan solusi tersebut. Iya. Kalau nggak perlu Silakan, dipakai ya jangan Kak Cece, dipakai. sepertinya sudah ya kesempatannya ya. Kita ganti dengan teman Kristen lain. Kita sapa dulu, Kak Cece. Saya rasa sudah cukup ya. Nanti kalau tidak, nanti Kak Cece akan menjadi lawan debat kita di sini pada akhirnya. Saya sih siap-siap aja berdebat. Saya nggak mau berdebat, Kak. Ya, oke, mungkin udah ya Kak Cece. Terima kasih banyak informasi dari Kak Cece. Salam toleransi, salam satu NKRI. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami di sini yang salah dari pihak Mbak Muslim. Cece. Maaf kalau ada kata-kata ya. yang benar. Siap. Dan saya Siapa berharap yang Kak enggak, Cece, kalau memang Kak Cece ingin bertanya tentang Islam, saya siapkan waktu dan ruang. Kalau mau masuk ke live saya silahkan. Dengan catatan, saya harap Kak Cece tidak memframing atau membawa penyerangan-penyerangan yang bersifat tidak literasi gitu. Karena gini Kak Cece, saya ini pendebat dan saya juga manusia biasa. Saya kalau sudah mendengar teman-teman Kristen itu tak baca literasi tapi main-main serang saja, jiwa pendebat saya itu meronta-ronta gitu. Nanti takutnya kita debat. Nanti kalau saya sudah membalas, menjawab, saya dituduh penghujat. Nanti teman-teman Kristen di bawah nangis. Nah, kan bahaya. Soalnya saya baca Bible-nya Kak Cece. Nah, itu aja mungkin. Terima kasih banyak Kak Cece. Salam toleransi, sehat selalu Kak Cece. Semoga Kak Cece mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bentuk cinta saya kepada Kak Cece, makanya saya sampaikan bagaimana Islam. Dan saya berharap teman-teman Islam saya mengajarkan Islam dengan cara bil hikmah, dengan cara akhlakul karimah. Amin amin. Walaupun kami kadang-kadang banyak salahnya. Saya apalagi. Ya, Kak Cece saya turunkan ya. Terima kasih Kak Cece. Ya, sama-sama. Sehat selalu Kak Cece. Oke, kita sapa Alex Liang mungkin. Alex Liang speak up. Halo. Alex Liang, silakan pertanyaannya atau pernyataannya. Kalau memang itu adalah sebuah pernyataan yang bentuknya adalah framing atau konklusi, silakan bawa datanya. Oke. Aku mau tanya ini sih. Berarti Jangan berarti, kalau berarti itu bukan bertanya sayang. Berarti itu kesimpulan. Berarti itu bukan pertanyaan. Pertanyaan itu dimulai dengan tapi apa, ingat ya, siapa, teman-teman ya. mengapa, di mana, bagaimana. Tapi ingat ya teman-teman ya, berani bertanya, berani ditanya ya. Yes. aku mau tanya. Ini Ruth Sitohang di mute dulu. Ya, silakan Bang Alex Liang. Apa pertanyaannya? Oke. Pertanyaan itu biasanya bukan berarti di awalnya, tapi siapa, mengapa, di mana, itu pertanyaan-pertanyaan tanya. Silakan. Gimana yang ngomongnya? Oke. Bagaimana gitu. Jadi itu kesimpulan lagi, tapi nggak apa-apa lah, saya dengar aja lah. Ya, Pada mulanya. oke. Pada mulanya. Oke. Islam itu Kak Ruth di mute dulu, Kak Ruth cantik, Kak Ruth sayang, di mute dulu biar Bang Alex tidak terganggu ketika bertanya. Nanti saya suruh Kak Ruth speak up, tapi di mute dulu. Terima kasih. Silakan Bang Alex. jadi Islam itu
menyempurnakan semua agama atau cuma Kristen aja ya kayak tadi? Oke, ini mantap pertanyaannya. Apa maksud bahwa Islam penyempurna? Anda tahu kalau Islam penyempurna ini berdasarkan apa? Nas Al-Quran, hadis, atau kata-kata orang? Kata-kata orang. Oh, berarti tidak bawa data ya, bawa dalil ya? Enggak, dari yang tadi diskusi sebelumnya. Oke. Gini, ada yang mau menjawab dulu sebelum saya terakhir nanti? Bang Neflos, Dokter Akal, Ami? Dulu nih, aku udah kerja dikit. Oke, biar saya ya, baik. Saya akan mengatakan begini, saya merujuk kepada surah Ali Imran saja ya, karena saya lebih baik menjawab dengan Al-Quran. Nah gini, saya akan menyatakan, setiap orang pasti mengatakan agamanya sempurna, benar tidak? Ya, Alex, pasti kan pernyataan itu dari manusianya? Ya dong, masa dibilang agamanya tidak sempurna? Kalau saya akan merujuk kepada sebuah surah di dalam Ali Imran, saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nah, ini dia poinnya. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Itu sempurnanya. Sempurnanya Al-Quran adalah mengandung kebenaran. Membenarkan kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat Injil. Artinya adalah Al-Quran sempurna sebagai kitab suci yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Mohon maaf, kitab sebelumnya itu bukan Bible, tapi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mana itu wahyunya? Nggak tahu saya, karena Kristen pun nggak punya lagi autografnya. Nah, sempurnanya Islam sebagai rahmatan lil alamin, sempurnanya Islam sebagai din, jalan, karena itu tadi kita sudah bahas di awal, Islam penuh dengan solusi. Sempurna tidak? Sempurna sebagai hukum, sebagai jalan. Nabi Muhammad sempurna sebagai para nabi karena memang sifatnya, akhlaknya sempurna dan pekerjaannya sempurna, sempurna secara fisik, secara akhlak. Sempurna Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk alam. Buktinya dia katakan di dalam surah Al-Mumtahanah melalui firman Allah melalui lisan beliau dikatakan bahwa tidak terlarang kami berbuat baik kepada kalian, yaitu kaum kafir. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan Asma yang didatangi ibunya Qatilah yang pada waktu itu belum menyembah kepada Allah. Maka kata Allah melalui Rasulullah, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka, tapi kecuali kalau mereka itu menyerang akidah kalian atau mengusir kalian dari kampung kalian. Sempurnanya apalagi? Ada solusi buat kita kalau dizolimi. Diwajibkan bagi kalian memerangi orang yang memerangi kalian. Dibolehkan kalian memerangi orang yang memerangi kalian. Itu sempurna. Al-Quran sempurna sebagai kitab suci. Nabi Muhammad sempurna sebagai pemberi pengajar, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan, dan sebagai seorang guru. Dia sempurna. Islam sempurna sebagai jalan menuju Tuhan. Nah, itu maksudnya. Silakan Alex, ada yang mau nambahkan? Ami? Enggak ya, cukup kayak gitu ya. Ya. Bang Neflos. Sempurna. Ya, jadi sebenarnya ini kan merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 3. Yang itu bunyinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Itu agama di situ ya, din ya. Din. Agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya kan, Islamidina. Nah, sederhana saja sebenarnya. Kita cari tahu dulu apa sih yang disebut sebagai agama. Arti agama ini apa? Ini orang hanya menafsirkan bahwa agama itu hanya sebatas keyakinan, atau mungkin agama itu adalah macam-macam lah ya artinya. Tapi kalau kita berangkat dari definisi, agama itu adalah itu tidak, agama itu kacau, artinya keteraturan. Kapan dia bisa teratur? Dia bisa teratur kalau memang di situ ada aturannya. Kan begitu. Contoh, kenapa Islam disebut sebagai penyempurna? Karena kalau kita merujuk kepada, misalnya merujuk kepada Nabi Musa atau 10 perintah dalam Torah, misalnya di situ ada 10 perintah ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung misalnya, atau jangan menyebut nama Allah sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kalau nggak salah begitu ya. Terus apa yang terakhir tuh? Jangan
mengingini rumah itu tuh unik juga itu. Mengingini rumah kalau nggak salah ini ya. Iya, milik Mengingini rumah ya. Ya, memiliki Iya ya, istri mengingini samamu rumah juga kalau nggak salah ya. sesamamu. Ya, istri sesamamu dan lain sebagainya. Nah, sekarang apakah itu sudah cukup? Ternyata pada saat kita teliti, saat kita lihat lagi bahwa Islam itu penuh dengan aturan, mulai dari orang ya bangun, tidur lalu kemudian bangun lagi, itu dipenuhi dengan aturan. Itu masih perkara dunia ya, belum perkara akhirat, belum perkara ibadah. Apalagi ibadah itu jauh lebih lengkap. Contoh salah satu hal yang tidak ada di dalam Torah misalnya 10 perintah Tuhan itu. Bagaimana dengan hukum waris misalnya? Dan ternyata faktanya adalah warisan itu menjadi salah satu masalah yang paling besar. Masalah yang paling besar itu. Itu ternyata hal yang sangat penting, harus disikapi. Ya kenapa? Karena faktanya memang banyak sekali kan. Akhirnya keluarga berpecah belah, bercerai-berai hanya gara-gara warisan, persoalan itu. Dan Islam mengatur itu sedemikian rupa. Maka masuk akal dan logis dan memenuhi syarat ketika dikatakan bahwa Islam sebagai penyempurna. Kenapa? Karena di situ penuh dengan aturan. Maka sahlah dia disebut sebagai agama. Aturan di situ. Keteraturannya itu. Lawan kata agama adalah anomi. Nah, saya nggak mau sebut ya organisasi apa atau keyakinan apa yang penuh dengan kekacauan di dalamnya. Artinya sama dengan tidak ada aturan. A itu tidak, nomos itu teratur, sama dengan kacau. Itu lawan kata agama. Gitu ya. Nanti kalau saya bilang takutnya ada lagi yang marah-marah. Wah, ucapan Muneflo sakitnya sampai ke tulang belulang. Nanti nggak enak. Gitu. Sampai ke ubun-ubun. Ya, jadi Iya. gitu ya Bang Alex ya. Kalau kita berbicara tentang sempurna, tadi sudah dijelaskan by ayat bagi Bang Neflos. Tentang Al-Quran sudah saya jelaskan menggunakan surah Ali Imran ayat kedua, bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya. Nah, Nabi Muhammad pun sempurna sebagai Nabi. Bahkan kami percaya semua Nabi itu sempurna sebagai Nabi dan Rasul. Nah, mungkin gitu Alex. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Alex. Pertanyaan terakhir buat Alex sebelum saya ganti dengan teman yang lain. Berarti ya kita itu memeluk Islam itu semuanya kan sudah diatur, berarti supaya jelas ya semuanya. Maksudnya kan kalau kita misalnya Kristen banyak ketidakjelasan gitu, jadi takutnya kita ada salah tafsir, salah apa, jadinya malah berdosa. Jadi justru kita memeluk Islam supaya semuanya jelas gitu, karena semuanya tertulis. Berarti gitu ya? Ya, supaya teratur. Supaya hidup kita teratur, untuk di dunia diatur, untuk akhirat pun diatur, kurang lebih begitu. Itu agama. Terus Itu agama itu. Al-Quran itu gimana ceritanya Kak? Jadi kayak dia tuh turun dari surga atau kayak ditulis sama banyak orang gitu terus digabung jadi satu atau gimana Kak? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Silakan artikan Unda Rifa. Jazakallah khair insyaallah. Mute. Suara Uni, suara Kak Dea. Mute. Sorry, ini anak saya panggil ini, bentar, dilanjut dulu sebentar. Iya, gimana tadi pertanyaannya Abang Alex, kalau misalnya Al-Quran itu gimana tuh dari surga, terus ditulis oleh banyak orang gitu. Bagaimana cara Al-Quran turun? Langsung satu buku gitu turun atau kayak ditulis banyak orang terus kayak jadi satu atau gitu? Bukan satu. Nah, salah satu keunggulan Al-Quran adalah dia turun Al-Quran itu turun step by step, sedikit demi sedikit, kurang lebih selama 23 tahun selama kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, Bentar ya. Manfaat hikmah dari Al-Quran turun secara berangsur-angsur ini adalah lebih mudah para sahabat menghafalnya. Jadi ketika Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad menceritakan atau memberitahu kepada sahabat-sahabatnya, kemudian ada sahabat Nabi Muhammad yang menulisnya dan menghafalnya. Jadi Al-Quran itu cara periwayatannya itu kepada sahabat-sahabat Nabi itu adalah dengan ditulis dan dihafal, kayak gitu. Nah, hikmahnya selain mudah menghafalnya juga
bukti bahwa Al-Quran itu membersamai, bahwa Al-Quran itu jadi pedoman hidup gitu. Bahwa Al-Quran itu merespon realita yang ada di kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu itu juga bisa dipakai hari ini, 14 abad kemudian dan sampai akhir zaman. Kayak gitu. Dan itu kita juga sebagai umat Islam kami sebagai umat Islam setelah tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit, nggak jebret buku Al-Fatihah sampai Anas gitu. Nggak kayak gitu konsepnya, sedikit demi sedikit itu menyapa kehidupan umat Islam masa awal, kemudian Al-Quran pun hari ini masih mampu dan sampai akhir zaman sudah dijamin oleh Allah tuh akan selalu mampu menyapa kehidupan umat Islam. Jadi Al-Quran bukan hanya kitab yang harus dibaca, akan tetapi juga harus diamalkan. Begitu Bang Alex. Jadi sedikit demi sedikit ya. Kalau pertanyaan tentang bagaimana cara penurunan Al-Quran itu sedikit demi Ya, sedikit. tadi gini, apa pertanyaannya? Sorry, tentang Satu ulangi lagi. buku yang datang sekaligus jebret. Oh, enggak. Sama sahabat Oke. Nabi. Saya jawab begini ya. Al-Quran itu bukan buku yang gedebuk ya. Al-Quran itu lafaz. Jadi dalam, nih saya tadi sudah tunjukkan, dalam buku Ulumul Quran ini dituliskan transmisi Al-Quran itu, bahkan dijelaskan juga dari Lahul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, itu tidak berbentuk buku-buku yang kita maksud seperti buku yang saya pegang ini. Walaupun bisa dikatakan suhuf juga, tetapi sudah lengkap semua aturan itu datang dari Allah. Lalu diturunkan ke hati Nabi Muhammad bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kenapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Kenapa? Sejak kenabian Rasulullah itu Al-Quran itu diturunkan kasus by kasus. Contoh, ada kejadian di mana contoh ya, Sayyidah Aisyah dikatakan wanita dituduh sebagai wanita berzina, maka turunlah pada waktu itu konteks ayat itu asbabun nuzul turun untuk mengatakan bahwa perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik, turun aturan seperti itu. Atau ketika Nabi Muhammad SAW mau menikahi Zainab binti Jahsy turun ayat, jangan kau takut, yang berhak kau takuti hanya Allah. Artinya sepanjang kehidupan Nabi Muhammad 23 tahun menjadi nabi itu adalah masalah-masalah yang akan muncul di dalam kehidupan Nabi Muhammad akan datang solusinya, yaitu Al-Quran itu ayat by ayat. Ada yang turun di Madinah, ada yang turun di Makkah, makanya ada Madaniyah dan Makkiyah. Nah, jadi sepanjang itulah ayat yang turun 23 tahun itu menjadi solusi untuk kita saat sekarang ini. Nah, artinya bukan gedebuk turun dari langit. Tapi kalau yang gedebuk dari langit itu, mohon maaf Alex, itu justru ada di kitab perjanjian lama, di mana Torah loh batu itu ditulis oleh tangan Tuhan, itu baru diberikan kepada orang-orang Yahudi. Itu baru bisa dikatakan gedebuk. Tuh. 10 hukum itu ya kayak. Iya, itu kan 2 loh batu itu. Langsung turun toh dari surga. Nah, saya nggak tahu itu apakah Tuhan menulisnya di surga, apakah Tuhan menulisnya di langit, apakah Tuhan menulisnya di dunia. Saya nggak tahu. Memang tidak ada penjelasan itu dalam Torah. Tapi yang jelas itu ditulis oleh tangan Tuhan. Cuman Bang Alex ini Muslim atau non ya, kalau boleh tahu? Enggak, aku Kristen. Enggak ya. Kristen ya. Jadi bukan berarti begini ya, asbabun nuzul, sebab muabab turunnya ayat. Jadi bahkan di salah satu surah itu tidak turun sekaligus. Ada kadang-kadang ayat-ayat yang berhenti di situ lalu kemudian dilanjutkan. Contohnya itu kasus yang sederhana itu ini surah Al-Waqiah itu orang pada saat itu para sahabat bertanya tentang hari akhir. Padahal kan surah Al-Waqiah itu bukan hanya bicara soal tentang hari akhir. Idza waqa'atil waqiah, apabila hari kiamat tiba, laisa liwaqa'atiha kadzibah, terjadinya kiamat tidak akan bisa disangkal ataupun didustakan. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu akan merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu batha, dan gunung-gunung dihancur-leburkan, fakanat saba'am mumbatha, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Selesai sampai di situ misal. Lalu kemudian bagaimana nasib kita?
Ya Nabi, kan begitu. Setelah itu ya, jauh setelahnya. Lalu dijawab lagi, lalu turun ayat lagi, wa kuntum azwajan thalathah, dan kamu akan menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wasabiqun as-sabiqun, dan orang-orang terdahulu, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, dan orang-orang terdahulu akan didekatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka belum cukup gembira. Belum cukup gembira. Hanya orang-orang sebagian saja kah yang didekatkan kepada Allah? Setelah itu kan jauh lagi setelahnya turun lagi ayat Allah, masih di ayat yang masih di surah yang sama kan gitu. Tullatum Satu surah itu minal awwalin wa qalilum minal akhirin, dan seterusnya. Begitu salah satu contoh ya. Ya, betul. Jadi poinnya itu dari Bang Nefos itu, bahwa satu surah pun itu kadang yang ayat ini turunnya di Madinah, ayat ini turun di Mekah, ayat ini turun karena pertanyaan sahabat ini, ayat ini turun untuk asbabun untuk masalah begini. Jadi seperti itu selama 23 tahun itu, Alex. Oke, Alex, nanti kalau masalah itu, Alex, saya akan adakan kajian transmisi kitab suci dengan Michael Ing. Jadi saya memang sudah punya rencana diskusi 2 arah dengan Michael Ing. Judulnya adalah transmisi kitab suci, dan memang kita janji hanya berdua saja. Nanti kalau Alex ingin menonton, silakan. Silakan, Alex, ada pertanyaan selanjutnya tentang Islam, Al-Quran. Boleh tanya lagi? Pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Misalnya kalau udah masuk Islam gitu, kalau mau masuk surga itu tuh gimana Kak? Kayak aku dengar-dengar itu kayak apa, dihitung amalnya atau kayak apa kita harus percaya apa gimana Kak? Ya, ini saya sampaikan ya dalam surah Al-Baqarah, surat favorit saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka diberikan Allah jannah. Nah, lalu bagaimana? Apakah dihitung amal? Memang kita ada hari hisab di mana kita dihitung amal-amal kita. Tapi perlu diingat, dosa dan pahala sesuatu yang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa ukur, kita tidak bisa hitung. Tapi yang bisa mengukur itu hanyalah Allah. Dosa konsekuensi dari perbuatan jahat, pahala konsekuensi atau reward dari perbuatan baik. Nah, di dunia ini